Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas edukelas.id, kelas kimia materi SMA kelas 10. Nah, pada kesempatan hari ini, aku Hansan Aurelis akan membahas mengenai materi dari hakikat ilmu kimia. Dan kedepannya kita akan bahas beberapa materi terkait dengan ilmu kimia yang teman-teman dapat di SML. So, tungguin aja untuk video-video selanjutnya. Oke, untuk bab pertama yang akan kita bahas yaitu hakikat dari ilmu kimia. Nah, ilmu kimia itu apa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman agak asing sama nama kimia, terutama yang teman-teman baru masuk SMA. Nah, kimia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chemeia, dan juga berasal dari bahasa Arab, yaitu kimia. Mana kimia ini berarti perubahan benda atau zat. Nah, sebenarnya ilmu kimia itu belajar apa kalau gitu? Jadi, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, gas struktur, dan sifat zat. Serta juga mempelajari mengenai perubahan energi yang ada di dalam proses-prosesnya. Nah, jadi ada kata kuncinya yaitu komposisi, struktur, dan juga sifat zat, kemudian juga ada perubahan energi. Nah, tentunya kimia ini berkaitan dengan materi-materi atau bahan-bahan yang ada, baik bahan dari alam maupun bahan buatan manusia sendiri. Nah, kita akan masuk mengenai susunan materi, yaitu bahan penyusun dari suatu materi atau zat. Gitu. Nah, bahan dari penyusun materi bisa kita kelompokkan menjadi 3, yaitu pertama ada unsur, kemudian yang kedua ada senyawa, dan terakhir ada campuran. Apa beda di antara unsur, senyawa, dan campuran ini? Nah, unsur sendiri itu adalah zat yang paling sederhana dan tidak bisa dibagi kembali. Jadi kalau kalian bayangkan tas kalian itu tersusun dari kain, kemudian kainnya tersusun dari benang. Nah, ini adalah bagian-bagian yang lebih sederhana dari benang. Jadi seperti serat-seratnya, kemudian yang tidak bisa dibagi lagi. Ini disebut sebagai unsur. Nah, unsur-unsur ini ada banyak jenisnya di dalam alam. Seperti contohnya C, N, O, dan Mg. Apa sih unsur-unsur ini? Ini adalah unsur karbon untuk C, N ini adalah nitrogen, kemudian O ini adalah oksigen, dan Mg ini adalah magnesium. Kalau teman-teman mungkin bertanya-tanya, gimana sih bentuk dari unsur-unsur ini yang ada di produk-produk sehari-hari? Mungkin teman-teman masih bingung ya. Nah, jadi contohnya nih teman-teman, karbon. Karbon itu teman-teman bisa lihat di pensil teman-teman yang warna hitam-hitamnya. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk dari zat yang mengandung karbon. Itu dan nitrogen dan oksigen. Ini teman-teman ada di udara sehari-hari, yaitu gas nitrogen dan juga gas oksigen. Kemudian magnesium, ini adalah zat putih yang biasanya dipakai untuk pembentukan tulang. Jadi ada di dalam tulang manusia. Ini contoh-contoh unsur yang ada di alam. Kemudian kita akan melihat senyawa. Kalau tadi unsur adalah zat yang paling sederhana yang tidak bisa dibagi kembali, kalau senyawa ini adalah gabungan dari beberapa unsur. Jadi suatu zat yang dari gabungan beberapa unsur. Misalkan kalau teman-teman tahu air, itu rumus kimianya adalah H2O. Tersusun dari unsur hidrogen dan juga tersusun dari unsur oksigen. Nah, makanya jadi air yang disebut sebagai senyawa air. Kemudian ada senyawa NaCl. NaCl ini adalah garam dapur. Garam dapur tersusun dari natrium dan juga klor. Nah, ini adalah 2 penyusun dari garam dapur yang ada di dapur teman-teman. Nah, terakhir ada campuran. Campuran ini adalah gabungan dari beberapa senyawa, dari beberapa zat di mana sifat si penyusunnya tidak berubah. Artinya masih membawa sifat dari penyusunnya. Misalkan contoh seperti larutan tepung dan juga susu. Nah, larutan tepung ini terbentuk dari air dan juga tepung. Dan masing-masing membawa sifatnya ke dalam larutan. Airnya tetap berbentuk sebagai cairan, kemudian tepungnya, kalau teman-teman tepungnya warna putih, ya sifatnya juga terbawa menjadi larutan kanjinya berwarna putih. Kalau dilarutkan, mungkin aja larutannya lebih mengental.
Nah, itulah contoh-contoh campuran yang dimana sifat unsurnya terbawa. Dan campuran ini terbagi atas campuran homogen dan campuran heterogen. Apa bedanya? Campuran homogen ini adalah campuran yang semuanya rata, semua bagiannya rata. Atau terlarut sempurna. Jadi tidak bisa dibedakan lagi antara yang mana yang terlarut sama si pelarutnya. Misalkan kalau teman-teman melarutkan air gula, air dan gula dilarutkan sama-sama jadi air gula yang gulanya udah habis. Jadi cuma ada larutan air gula. Dan kita nggak bisa bedain lagi yang mana air, yang mana gula. Sedangkan kalau larutan heterogen ini tidak larut sempurna. Contohnya seperti apa? Contohnya teman-teman nyeduh kopi, air kopi. Kalau kopi itu nggak larut ya, ada ampasnya, ampas kopi, dan juga ada air kopinya. Jadi memang tidak larut secara sempurna. Hanya kita kategorikan sebagai campuran yang heterogen. Kemudian kita lanjut ke struktur materi. Jadi materi sendiri bisa disusun atas beberapa jenis dari zat-zat berikut, yaitu ada molekul unsur. Molekul unsur ini adalah molekul yang terdiri atas unsur sejenis. Jadi kata kuncinya adalah unsurnya harus sejenis. Gitu. Jadi molekul ini adalah gabungan dari beberapa unsur, tapi unsurnya harus sejenis. Contohnya seperti gas oksigen, gas hidrogen, maupun gas klorid. Nah, terus bedanya dengan molekul senyawa apa? Kalau ini molekul senyawa itu molekul yang terdiri atas unsur tidak sejenis, unsur berbeda jenis. Jadi bisa beda-beda. Misalkan seperti air, ini terbentuk dari H2, hidrogen, dan juga oksigen. Kemudian NaCl, garam dapur, terbentuk dari natrium dan klor. Kemudian magnesium oksida, terbentuk dari magnesium dan sulfur. Jadi memang jenis-jenisnya, penyusunnya beda gitu. Terakhir juga ada ion. Ion ini adalah unsur yang bermuatan. Kenapa dia bermuatan? Karena dia tidak seimbang, teman-teman. Jadi kalau di unsur pastinya dia berupa molekul yang netral atau zat yang netral. Makanya kalau teman-teman perhatikan, kalian misalkan menggunakan tasnya tidak mengalirkan listrik karena muatannya netral. Tapi ion itu adalah muatan-muatannya. Nah, ion-ion ini adalah unsur-unsur yang bermuatan. Contohnya seperti Na+, ion Mg2+, maupun ion Cl. Nah, kita akan tinjau selanjutnya untuk perbedaan dari perubahan kimia dan juga perubahan fisika. Apa sih beda dari perubahan kimia dan perubahan fisika? Nah, kalau perubahan kimia, itu dia kata kuncinya adalah menghasilkan zat baru. Jadi perubahan yang menghasilkan zat baru. Yang perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru dan hanya berubah bentuknya. Ini kata kuncinya ya. Kalau kimia, ada zat baru yang terbentuk. Contohnya apa? Contohnya pembakaran kayu. Ini mengubah kayu menjadi arang. Dan besi berkarat, itu besi yang tadinya bersih menjadi ada karat besinya. Nah, ciri-cirinya apa dari perubahan kimia adalah tidak bisa dikembalikan. Perubahannya tidak bisa dikembalikan. Jadi kalau teman-teman udah bakar kayu, arangnya nggak bisa kita jadiin balik lagi ke kayu kan. Itu ciri-ciri dari perubahan kimia. Atau contohnya seperti misalkan pembusukan makanan. Nah, makanan yang sudah busuk nggak bisa kembali lagi ke makanan seperti semula karena dia sudah melalui perubahan kimia. Beda halnya dengan perubahan fisika. Perubahan fisika sendiri dapat berubah kembali, jadi bisa bolak-balik atau bisa dikembalikan. Contohnya seperti apa? Contohnya ada es yang mencair jadi air. Nah, air ini kan bisa kita kembalikan ya menjadi es dengan cara membekukannya. Dan ini hanya berubah wujud. Jadi sebenarnya es itu adalah
Zat yang sama dengan air, cuma beda wujudnya. Yang satu dalam bentuk padatan, bentuknya sebagai es balok nih misalkan. Nah, satunya bentuknya sebagai air. Nah, ini adalah sama-sama tersusun atas molekul air, yaitu H2O. Tapi hanya berbeda wujud. Yang ini padatan, yang ini cairan. Atau airnya menguap lagi jadi uap-uap air di udara. Nah, ini adalah sama-sama bentuk air. Tapi bedanya dia hanya berubah wujudnya. Atau misalkan kita punya tali, terus kita potong-potong. Talinya kan yang tadinya panjang, kita potong jadi kecil-kecil ya. Nah, tali ini itu tidak berubah zatnya. Hanya saja dia menjadi lebih kecil, hanya saja berubah ukurannya. Jadi perubahan yang tidak menghasilkan zat baru atau zat tetap sama itu dikategorikan sebagai perubahan fisika. Gitu. Selanjutnya kita akan melihat untuk metode ilmiah. Kita akan mengenal namanya metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah metode scientific atau science yang dimana harus menggunakan langkah-langkah ilmiah dan juga rasional. Kata kuncinya ada di langkah-langkah ilmiah dan juga rasional untuk menyampaikan atau mengungkapkan permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita. Jadi suatu langkah penyelesaian masalah dengan cara metode yang ilmiah. Ada beberapa langkah-langkah dari metode ilmiah sendiri. Yang pertama adalah kita harus merumuskan masalahnya dulu. Masalahnya apa? Kita cari permasalahannya, terus kita pilih mau ambil yang mana permasalahannya. Itu langkah pertama. Untuk merumuskan masalah, jadi kita tahu apa yang ingin kita selesaikan. Kemudian, setelah merumuskan masalah, kita harus lanjutkan dengan mengumpulkan kerangka teori. Kerangka teori. Jadi setelah kita didapat masalahnya, kita harus mengumpulkan dulu teori-teori yang berkaitan dengan masalah tersebut. Yaitu dasar-dasar dari ilmu-ilmu yang ada. Kemudian setelah itu, kita baru bisa menemukan hipotesis. Jadi berdasarkan teori yang kita kumpulkan, kita dapat merumuskan, oh ternyata kira-kira permasalahannya berdasarkan teori ini menyebabkan bahwa sumber permasalahannya ada di sini. Misalkan contohnya, kita ambil permasalahannya pemanasan global. Nah, kita kumpulkan dulu nih teori pemanasan global. Misalkan dari penumpukan zat gas rumah kaca atau juga pemakaian pembolongan ozon. Nah, setelah itu kita temukan hipotesisnya. Ternyata penyebab dari pemanasan global itu adalah zat rumah kaca, gas rumah kaca. Nah, jadi kita jawab dulu sementara. Menemukan hipotesis. Ini yang kita sebut sebagai hipotesis. Kemudian setelah itu, kita baru menetapkan dulu variabel-variabel penelitiannya. Nah, apa sih yang ingin kita amati? Apa sih yang ingin kita pakai sebagai indikator? Nah, ini kita kenal ada 3 variabel. Variabel bebas, terikat, dan juga tetap. Bedanya apa? Kalau variabel bebas, ini variabel yang kita ubah-ubah. Misalkan kita ubah-ubah untuk produksi gas rumah kacanya, kita ubah-ubah. Kalau misalkan produksi 10% berapa, kalau misalkan produksi 20% berapa, 30% berapa, dan seterusnya. Jadi kita lihat produksinya kalau berubah-ubah, apakah akan mengaruh ke hasil penelitiannya. Kemudian variabel terikat ini adalah variabel yang terpengaruh. Jadi kita nggak ngubah-ubah, tapi dia terpengaruh karena kita ubah-ubah dari variabel bebas. Variabel bebas ini yang menyebabkan si variabel terikatnya berubah. Misalkan, ternyata produksi 10% gas rumah kaca ini menghasilkan kenaikan suhu yang berbeda-beda. Yang ini 1 derajat Celcius, ini 2 derajat Celcius, ini 5 derajat Celcius. Ternyata ini adalah variabel terikatnya, jadi suhunya yang sebagai variabel terikat. Kalau di sini adalah produksi dari gas rumah kacanya yang menjadi variabel bebas. Dan variabel tetapnya.
Ini adalah variabel yang konstan atau dibiarkan tetap. Misalkan kondisinya diukur pada tekanan 1 atm atau juga kondisinya diukur di bumi. Nah, ini adalah variabel yang tetap. Jadi sama-sama untuk semua langkah penelitian akan menggunakan tekanan 1 atm dan juga posisi di bumi. Untuk variabel tetap. Selanjutnya, yang keempat adalah kita harus menetapkan prosedur kerja. Karena kita menggunakan metode ilmiah, jadi kita harus menggunakan langkah-langkah yang berdasarkan teori. Ada dasar-dasar ilmu pengetahuan yang menjadi dasar bagaimana cara menentukan langkah kerjanya. Kita tentukan prosedur kerjanya, pengambilan datanya bagaimana, apakah pengambilan datanya akan kita lakukan dengan pengujian lab, ataukah kita mengamati secara kualitatif. Nah, itu yang menjadi penentuan. Kemudian mengumpulkan data. Setelah kita tentukan prosedur kerjanya, kita harus mengumpulkan data-data yang berkaitan. Misalkan kalau di sini berarti kita kumpulkan data kenaikan suhu, terus kemudian kita kumpulkan produksi gas rumah kaca. Nah, ini kita kumpulkan data-datanya. Datanya bisa berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Apa bedanya kualitatif dan kuantitatif? Kalau datanya kualitatif, itu ya tidak ada tekanan khusus atau tidak terukur. Sementara kalau kuantitatif dia terukur. Jadi misalkan kalau datanya kualitatif, misalkan rasanya panas. Tapi kalau kuantitatif itu ada ukurannya, suhunya 40 derajat Celcius. Jadi teman-teman bisa bedakan di sini. Kalau misalkan kualitatif itu berdasarkan indera, panas. Tapi kalau kuantitatif itu ada besaran atau ukurannya. Bahkan 40 derajat Celcius. Nah, ini beda ya teman-teman. Sama-sama menyatakan ukuran kepanasan dari suatu temperatur, tapi berbeda karena kualitatifnya hanya menyebutkan kalau dia panas dan ini bisa bersifat relatif. Sedangkan kalau kuantitatifnya ada angkanya yaitu 40 derajat Celcius. Jadi kita tahu kalau dia suhunya 40 derajat Celcius. Begitu. Oke, selanjutnya setelah adanya pengumpulan data, kita lakukan pengolahan dan juga analisis dari data. Jadi data tersebut diolah dan dianalisis sesuai dengan cara pengolahan datanya. Nah, data ini kemudian akan dipakai untuk membuat kesimpulan dari metode ilmiah tersebut. Apakah permasalahannya ternyata bersumber pada tersebut atau menjawab tujuan dari permasalahan tersebut, tujuan dari metode ilmiahnya. Kemudian juga terakhir mengkomunikasikan hasil penelitian, bisa dalam berupa laporan penelitian atau juga dalam presentasi. Kemudian adalah sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap yang harus ada saat kita melakukan metode ilmiah. Contohnya seperti ingin tahu, kritis, terbuka terhadap pandangan, objektif, menghargai karya orang lain dengan seperti mencantumkan sumber, kemudian juga jujur pada fakta. Jadi hanya berpaku pada fakta, tidak dimanipulasi datanya, kemudian juga sikap futuristik. Selanjutnya ada pengenalan laboratorium kimia. Nah, untuk pengenalan laboratorium kimia, kita akan mengenal beberapa simbol bahaya. Pertama ada eksplosif, artinya mudah meledak. Gambarnya seperti ledakan. Ini bahannya ada KClO3, NH4NO3, NO2 3 kali, CH3. Ini adalah beberapa contoh bahan yang mudah meledak. Kemudian ada highly flammable, artinya sangat mudah terbakar. Contoh cairannya seperti cairan dietil ether dan juga gas propan. Ada juga flammable. Kalau tadi highly flammable sangat mudah terbakar, ini mudah terbakar flammable. Contohnya minyak terpentin dan juga dietil ether, CS2 yaitu karbon disulfida dan juga asetilen. Nah, selanjutnya ada simbol tengkorak. Simbol tengkorak ini menggambarkan bahan tersebut beracun atau toksik. Yang contohnya ada metanol, benzena, karbon tetraklorida, dan juga hidrogen sulfida. Kemudian ada yang bentuknya seperti tabung, kemudian ada cairannya turun kena tangan dan juga besi. Nah, ini adalah korosif.
Korosif ini adalah sifat bahan yang mengikis, atau kalau terkena tangan menjadi melepuh. Nah, ini adalah korosif atau iritasi di tangan. Nah, ini contohnya seperti asam kuat. Asam kuat seperti HCl atau H2SO4, kemudian juga basa kuat seperti NaOH. Kemudian ada nature polluting, artinya dia beracun pada lingkungan atau berbahaya bagi lingkungan. Nah, ini contohnya ada pentana dan juga petroleum atau bensin. HgNO3, Hg2Cl2, atau HgCl2. Ini adalah bahan-bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Jadi ini adalah simbol-simbol yang dipakai untuk mengkategorikan bahan-bahan yang ada di laboratorium agar sesuai penanganannya. Misalkan untuk bahan-bahan yang mudah terbakar ini harus dijauhkan dari sumber api, dan bahan-bahan korosif harus diambil dengan menggunakan sarung tangan. Kemudian untuk yang eksplosif, hati-hati jangan diletakkan di dekat sumber panas. Nah, itu contoh-contoh cara penanganan bahan berdasarkan dari simbol bahayanya. Kemudian ada alat-alat laboratorium. Pertama ada labu Erlenmeyer, ini digunakan untuk mencampurkan bahan yang berupa larutan. Mencampurkan suatu bahan. Ini tabungnya yang bentuknya seperti segitiga. Kemudian ada gelas beaker. Gelas beaker ini adalah gelas yang digunakan untuk menampung bahan. Jadi kalau mengambil bahan, kita menggunakan gelas beaker. Atau ada pipet tetes. Nah, pipet tetes ini digunakan untuk memindahkan bahan berupa larutan, tapi dalam jumlah yang sedikit. Makanya dinamakan pipet tetes. Karena kita biasanya mengambil dalam jumlah tetes, berapa tetes. Kemudian ada gelas ukur. Gelas ukur ini adalah untuk mengambil bahan, tapi dalam jumlah yang terukur secara presisi. Contohnya untuk ukuran 5 mili, 10 mili, dan 25 mili. Inilah contoh dari gelas ukur, untuk ukuran gelas ukurnya. Kemudian ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini adalah tabung yang digunakan untuk mereaksikan bahan. Jadi untuk mereaksikan bahan di dalam tabung reaksi. Dan rak tabung reaksi ini digunakan untuk meletakkan tabung reaksinya pada saat digunakan. Selanjutnya kita akan melihat pipet ukur. Kalau tadi ada pipet tetes yang mengambilnya per tetes, sekarang pipet ukur itu digunakan untuk mengambil zat dalam jumlah tertentu, misalkan 10 mili. Jadi pipetnya sama-sama mengambil bahan, tapi langsung ada ukurannya 10 mili atau 25 mili gitu. Kemudian ada labu ukur. Labu ukur ini digunakan untuk membuat larutan tertentu dalam jumlah tertentu. Jadi misalkan kita membuat larutan garam sebanyak 1 liter, dari garamnya 100 gram misalkan. Kita masukkan garamnya 100 gram, kita larutkan dulu dengan air sedikit, kita masukkan ke labu ukur, baru kita tambahkan air sebanyak sehingga 1 liter. Kemudian ada pelat tetes. Pelat tetes ini digunakan untuk mereaksikan bahan dalam jumlah sedikit atau juga sebagai penguji keasaman. Kemudian ada batang pengaduk yang digunakan untuk mengaduk campuran. Selanjutnya ada mortar dan palu, di mana mortar ini yang di bawah nih, palu yang di atas dulu. Ini digunakan untuk menghaluskan bahan, baik berupa kristal ataupun juga misalkan berupa padatan lainnya. Kemudian ada pembakar spiritus. Pembakar spiritus ini digunakan untuk memanaskan larutan atau membakar bahan tertentu, zat tertentu. Kemudian ada buret titrasi, itu tabung yang digunakan untuk titrasi. Jadi mengeluarkan volume dalam jumlah tertentu. Kita bisa tahu volume yang keluar berapa pada saat proses titrasi. Dan ada kaki 3, ini digunakan untuk menyangga kasa, yang biasanya digunakan untuk pembakaran. Jadi biasanya pembakar spiritusnya diletakkan di tengah-tengah sini, dan digunakan untuk membakar. Dan kaki 3 ini digunakan sebagai penyangga dari kasa. Kemudian ada penjepit tabung reaksi, digunakan untuk menjepit tabung reaksi yang dibakar. Jadi ada kalanya percobaan harus menggunakan tabung reaksi yang harus dipanaskan. Sehingga ini digunakan untuk memegang tabungnya. Untuk menjepit tabungnya sehingga kita bisa memegang dengan aman. Kemudian ada beberapa prosedur keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Beberapa ini sebagai contohnya. Yaitu gunakan peralatan lab yang sesuai dengan prosedurnya. Jangan sampai salah penggunaannya. Karena sangat bahaya sekali untuk peralatan laboratorium apabila tidak disesuaikan dengan prosedur penggunaannya. Kemudian hati-hati dengan penggunaan asam dan basa pekat. Kemudian gunakan sarung tangan jika mengambil zat yang korosif. Jangan kembalikan bahan sisa ke dalam botol penyimpanan yang bisa menyebabkan kontaminasi. Dan buang limbah kimia di wastafel khusus
Kemudian juga gunakan baju laboratorium atau jas lab selama berada di laboratorium. Dan juga dilarang bermain menggunakan bahan-bahan ataupun dilarang bercanda selama berada di laboratorium. Itu adalah contoh-contoh keamanan dan keselamatan kerja yang harus dipatuhi selama kalian bekerja di dalam laboratorium. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Nomor 1, ilmu kimia adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mengkaji tentang A. Struktur susunan, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Ini benar ya teman-teman, jadi jawabannya adalah A. Jadi ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai struktur, susunan, sifat, perubahan materi, juga kata kunci energi yang menyertainya. Oke, selanjutnya, nomor 2. Langkah-langkah kerja berikut merupakan langkah yang diperlukan ilmuwan dalam mengembangkan ilmu kimia. Urutan langkah kerja yang sesuai dengan metode ilmiah yaitu pertama, kita harus merumuskan masalah di mana kita harus menemukan masalahnya dulu. Berarti kita mulai dari nomor 4, menemukan masalahnya dulu, kemudian kita baru merumuskan masalahnya. Baru dari nomor 4 ke 1. Terus kemudian 5, menyusun kerangka teorinya, dan merumuskan hipotesisnya, jawaban sementara. Kemudian ada melakukan eksperimennya, yaitu mengumpulkan data. Kemudian 3, mengolah data dan analisa. Kemudian 7, menarik kesimpulan. Dan terakhir, membuat laporan. Jadi jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya kita melihat yang ketiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Kata toksik berarti bahan tersebut adalah beracun ya teman-teman. Sesuai dengan penjelasan tadi. Makna simbol penjelasan kerja korosif adalah kalau bahan ini korosif, artinya dia mengikis ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini gambarnya, kalau batangnya seperti bolong, artinya terkikis. Jadi kalau di besi itu semacam keropos teman-teman. Besinya keropos. Itu makna dari korosif. Kemudian juga perhatikan gambar di bawah ini. Teknik pemanasan bahan menggunakan tabung reaksi dan penjepit adalah, yang benar adalah E ya teman-teman. Jadi tangannya memegang penjepit, kemudian juga dipanaskannya sambil sedikit digetarkan atau digoyang-goyang. Kemudian juga mulutnya diarahkan ke arah yang aman. Jadi jangan diarahkan ke arah muka kalian. Arahkannya ke arah yang aman. Seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, teman-teman lebih aman. Nomor 6. Untuk mengukur volume zat cair dengan ukuran yang sangat kecil, kita menggunakan, untuk yang mengukur sangat kecil, kita bisa menggunakan pipet tetes teman-teman. Jadi untuk mengambil zat yang sangat kecil, misalkan 1 tetes atau 2 tetes, kita ambil menggunakan pipet tetes. Dan juga 7, berikut adalah contoh zat kimia yang bersifat korosif. Yang bersifat korosif, contohnya adalah asam kuat. Asam kuat contohnya adalah asam klorida. Aquades ini adalah air bebas mineral ya teman-teman. Air bebas mineral. Oke. Selanjutnya, cara menyimpan alat laboratorium. Yang pertama, tabung reaksi dikeringkan, disimpan di rak dalam posisi tegak. Ini salah ya teman-teman, jadi disimpannya tidak di rak tabung reaksi, namun disimpan langsung di lemarinya. Jadi tidak dimasukkan di rak tabung reaksi. Kemudian gunting, dikeringkan, disimpan di lemari dekat bahan kimia. Ini salah ya teman-teman, jadi tidak disimpan dekat bahan kimia, tapi dekat peralatan lainnya. Stopwatch dibersihkan, disimpan dalam lemari terkunci. Benar. Disimpan pipet, disimpan dalam laci dan posisi terbalik. Benar. Lampu bunsen ditutup dengan penutup plastik pada bagian sumbunya. Lihat teman-teman. Cara penyimpanan alat laboratorium yang benar adalah D. 3, 4, dan 5. Selanjutnya, nama dari alat berikut adalah, ini adalah labu ukur ya teman-teman. Jadi nama alatnya adalah labu ukur. Kalau labu Erlenmeyer, dia bentuknya segitiga. Dan dia bentuknya seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini. Labu Erlenmeyer. Nah, ini untuk labu Erlenmeyer. Jadi dia lebih besar miringnya. Kalau ini kan, teman-teman bisa lihat miringnya menciut, terus kemudian ada lehernya yang panjang. Nah ini labu ukur. Bedanya dengan Erlenmeyer, kalau di Erlenmeyer, dia lebih besar untuk ukuran dari yang menyerupai segitiganya. Terakhir, pertolongan pertama yang harus diberikan pada saat bahan
tangan terkena bahan kimia berbahaya adalah dengan mengaliri tangan dengan air. Jadi kalau misalkan tangannya terkena dengan bahan kimia berbahaya, dialiri dulu dengan air. Oke, sekian pembahasan untuk materi dari hakikat ilmu kimia. Semoga membantu teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan.